Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Koirnisa. Saya dari jurusan akuntansi, program studi akuntansi tahun 2018 di Politeknik Negeri Medan. Saya berada di kelas akuntansi 5B dengan NIM 1805082022 dengan dosen pengampu saya Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SE MSI, pada mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas tentang siklus penjualan pada kasus 4. Di sini saya juga melampirkan foto penjelasan dari siklus penjualan di kasus 4. Kemudian yang pertama itu ada diagram konteks. Nah, diagram konteks dimulai dari pelanggan mengirimkan pesanan. Kemudian pesanan dicatat di departemen penjualan. Dengan feedback, faktur penjualan ataupun slip dilanjutkan ke gudang. Selanjutnya, gudang akan mengupdate persediaan. Lalu, mengirimkan faktur dan slip ke departemen akuntansi. Lalu, departemen akuntansi akan mengupdate buku besar. Kemudian, masuk ke DFD level 0. Nah, di DFD level 0, pelanggan mengirimkan pesanan dan akan melakukan validasi pesanan penjualan dengan melihat master data pelanggan. Kemudian, faktur penjualan yang tervalidasi akan dikirimkan ke pelanggan. Kemudian, faktur penjualan akan dikirimkan ke departemen penjualan. Selain itu, departemen penjualan juga akan mengupdate persediaan buku besar persediaan. Nah, selanjutnya yang otomatis nantinya akan mengupdate master data persediaan. Kemudian, faktur penjualan dikirimkan ke gudang dan juga ke departemen akuntansi. Gudang akan membuat voucher jurnal. Kemudian, dari proses validasi pesanan penjualan, master data piutang akan terupdate dan masuk ke proses kedua, yaitu penerimaan pembayaran. Sekretaris mengirimkan cek ke proses penerimaan, kemudian diteruskan ke bank. Kemudian, bank akan mengeluarkan slip setoran dan dikirim ke departemen akuntansi melalui proses penerimaan. Lalu, departemen akuntansi yang akan mengupdate buku besar. Kemudian, masuk ke DFD level 1. Nah, di DFD level 1 ini, proses dimulai ketika pelanggan mengirimkan pesanannya. Kemudian dilakukan pengecekan dengan melihat master data pelanggan dan juga master data persediaan. Apabila barang tidak tersedia, maka pesanan tidak diterima dan akan diinfokan kembali kepada pelanggan. Namun, apabila pesanan tersedia, maka pesanan dilanjutkan. Apabila barang tersedia, maka pesanan dilanjutkan dan dikirim salinan pengeluaran ke gudang untuk izin pengeluaran barang. Lalu gudang akan memberikan laporan dan mengupdate persediaan kembali dan mencetak voucher jurnal. Selanjutnya itu ada DFD level 2. Nah, di DFD level 2 ini, barang yang tersedia kemudian lanjut melakukan pengiriman barang dan diproses di pengepakan dan pengiriman. Selanjutnya, departemen penjualan akan mengupdate daftar pengiriman, lalu membuat dan mencetak salinan bill of lading. Lalu, salinan bill of lading ini akan dikirimkan ke kurir, kemudian kurir mengirimkan salinan pengeluaran persediaan ke departemen akuntansi sebagai bukti pengiriman. Setelah departemen akuntansi menerima faktur salinan dan berbagai dokumen, yang mana salinan tersebut digunakan untuk mengupdate buku besar dan juga mengupdate buku pembantu piutang berdasarkan master data piutang. Lalu, tanda terima pelanggan akan dikirimkan kepada pelanggan. Nah, yang terakhir itu ada flowchart. Di sini ada dua departemen penjualan dan juga departemen akuntansi. Dan
dibagi lagi menjadi 4 bagian: pelanggan, staf admin bagian penjualan, gudang, dan juga staf admin bagian akuntansi. Dimulai dari pelanggan mengirimkan pesanan, penjualan, dan memberikan ke staf admin bagian penjualan. Dan salinan penjualan diteruskan ke gudang beserta salinan pengeluaran persediaan, pengepakan, dan juga arsip. Kemudian salinan penjualan tersebut diteruskan ke departemen akuntansi. Faktur penjualan yang tervalidasi dikirim ke pelanggan. Setelah bagian gudang menerima pengeluaran persediaan, pengepakan, serta arsip, maka barang tersebut akan diambil. Lalu gudang akan mengupdate buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Kemudian, voucher jurnal akan dikirim ke departemen akuntansi. Salinan pengeluaran persediaan akan dikirimkan. Salinan pengeluaran persediaan, pengepakan, dan juga arsip akan dikirimkan ke bagian pengiriman barang. Satu salinan dari pesanan penjualan akan disimpan di bagian gudang. Ini dia, yaitu faktur penjualannya. Selanjutnya, staf admin akan mengupdate daftar pengiriman dan mencetak bill of lading. Nah, ini salinan dari bill of lading. Kemudian, salinan-salinan tersebut selanjutnya akan diberikan kepada kurir. Salinan pengeluaran persediaan kemudian dikirimkan ke staf bagian akuntansi sebagai bukti pengiriman. Setelah bagian akuntansi menerima faktur penjualan, voucher jurnal, pengeluaran persediaan, dan berbagai dokumen, maka selanjutnya dilakukan update file dan cetak voucher jurnal. Setelah bagian akuntansi menerima salinan pengeluaran persediaan, diteruskan ke bagian penagihan. Nah, bagian penagihan kemudian akan menambahkan harga. Salinan pengeluaran persediaan yang dikirim ke bagian penjualan digunakan untuk mengupdate buku besar. Lalu, sekretaris memberikan cek dan slip di bagian penerimaan pembayaran. Kemudian diteruskan ke bank. Nah, kemudian bank akan memberikan slip setoran yang mana fungsinya itu untuk mengupdate buku besar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.